Perkenalkan, nama saya Anjeli Kartika Putri. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman yang telah saya baca dari sebuah makalah ilmiah yang berjudul Mengartikulasi Suara Marginalisasi Simbolisme di Amerika Afrika, Hispanik dan Asia Amerika Literatur. Amerika Serikat adalah negara yang secara historis dibangun dari asimilasi dan akulturasi berbagai budaya dan etnis. Penemuan benua Amerika pada abad ke-16 merupakan landmark mobilitas manusia yang mengakibatkan terjadinya perubahan demografi. Sejarah Amerika ditandai dengan ketidaksetaraan rasial antara pemukim kulit putih dan orang kulit berwarna. Penduduk asli India terpinggirkan oleh kedatangan pemukim kulit putih, diikuti oleh budak kulit hitam dari Afrika karena perdagangan budak transatlantik untuk mendapatkan tenaga kerja murah di perkebunan. Selain itu, akuisisi Amerika atas bekas wilayah Meksiko seperti New Mexico, California, dan Nevada dengan penandatanganan Treaty of Guadalupe, Hidalgo pada tahun 1848 mengakibatkan sejumlah besar warga negara Meksiko yang sebelumnya menjadi penduduk Amerika. Peristiwa ini diikuti dengan penemuan emas di California yang dikenal sebagai California Gold Rush yang menyebabkan imigrasi Asia, terutama orang Cina, berlayar melintasi Pasifik dalam mimpi untuk kehidupan yang lebih baik. Semua hasil interaksi lintas ras ini dalam pembentukan Amerika sebagai masyarakat multietnis dan pluralistik. Etnis minoritas yang berasal dari Meksiko Amerika juga mengalami perlakuan tidak adil sejak ditandatanganinya Perjanjian Guadalupe Hidalgo. Penandatanganan perjanjian ini secara paksa mencaplok wilayah geografis luas yang sebelumnya dimiliki Meksiko menjadi Amerika Serikat. Akuisisi bagian-bagian dari Arizona, California, New Mexico, Texas, Colorado, Nevada, dan Utah modern menyebabkan sejumlah besar populasi penutur bahasa Spanyol di Amerika Serikat. Dilihat dari perspektif orang kulit putih Amerika, orang Meksiko Amerika dianggap warga negara kelas 2 dan diberi label stereotip sebagai pemerkosa, pengedar narkoba, imigran ilegal, dan penjahat. Untuk lebih mengontekstualisasikan penggunaan simbolisme dalam literatur minoritas di Amerika Serikat, makalah ini menganalisis berbagai karya sastra yang beragam secara etnis yang menggunakan simbolisme. Makalah ini mengeksplorasi satu contoh sastra masing-masing dari kelompok etnis yang disebutkan sebelumnya, Afrika Amerika, Hispanik, dan Asia Amerika. Simbolisme penting dalam sastra karena melambangkan atau menyarankan sesuatu yang lain dengan alasan hubungan, asosiasi, konvensi, atau kemiripan yang tidak disengaja. Makalah ini mengeksplorasi bagaimana penulis dari etnis tersebut menggunakan simbolisme dalam karya sastra mereka dan tujuannya dalam kaitannya dengan perlawanan minoritas terhadap penindasan kulit putih. Objek penelitian ada 3 naskah drama. Los Vendidos, karya penulis Meksiko Amerika atau Chicano. Florence, penulis Afrika Amerika Alice Childress, dan M. Butterfly sebagai contoh sastra Asia Amerika. Studi ini menegaskan bahwa ketiga naskah drama ini mengkontekstualisasikan penggunaan simbolisme sebagai jalan untuk melawan diskriminasi rasial. Jadi, kesimpulannya beberapa komentar singkat ditunjukkan untuk penelitian di masa depan tentang masalah etnis minoritas di Amerika Serikat. Seperti yang diartikulasikan oleh analisis simbolisme, meskipun pengarangnya berasal dari latar belakang yang beragam, terdapat perangkat sastra yang berulang dalam bentuk simbolisme. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mempersoalkan kemiripan lain dalam bentuk karakter, tema, plot, atau setting. Kedua, jalan yang menarik untuk dieksplorasi tentang
Isu sastra minoritas adalah karya sastra dari etnis lain seperti pribumi Amerika atau Amerika Hawaii. Konteks historis mereka tentang pemindahan paksa dari tanah air mereka adalah topik yang penting untuk direnungkan. Cukup sekian presentasi singkat dari saya. Terima kasih perhatiannya.